Selamat pagi, selamat ketemu kembali dalam acara Karedok sesuai dengan doktrin. Hari ini hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022. Seperti biasa saya menyampaikannya dari Bintaro sektor 9. Kita sudah sampai Keluaran 4 ayat 18 sampai 23. Keluaran 4 ayat 18 sampai 23. Jadi Musa kembali ke Mesir. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, "Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup." Yitro berkata kepada Musa, "Pergilah dengan selamat. Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati." Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir. Dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, "Pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuat di depan Fir'aun, tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Fir'aun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung." Nah, Musa sudah selesai urusannya dengan Tuhan ya. Akhirnya memang dia memutuskan untuk kembali ke Mesir dan menerima tugas yang dibebankan kepada dia untuk memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Dan Musa mempersiapkan diri ya, pamitan sama mertuanya Yitro itu, dan mertua juga memberikan ucapan selamat, dan Musa membawa istrinya, anak-anaknya, dan siap berangkat ke Mesir. Dan Tuhan berfirman lagi kepada Musa bahwa apa yang sudah Tuhan berikan pada Musa, yaitu mujizat dan hal-hal yang luar biasa, nanti harus ditunjukkan kepada Fir'aun. Tetapi Tuhan tegaskan bahwa Tuhan akan mengeraskan hati Fir'aun. Jadi Musa sudah dipersiapkan, seandainya apa yang dilakukan itu yang luar biasa karena mujizat, tetap tidak diterima oleh Fir'aun, itu karena Tuhan yang meraskan hatinya supaya Musa siap dan tidak kecewa ya, dan tidak menganggap mujizat-mujizat yang Tuhan berikan itu nggak mempan ya kepada Fir'aun, karena memang Fir'aun hatinya dikeraskan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan bilang kepada Musa, sampaikanlah ini kepada Firaun bahwa kalau kamu tidak melepaskan bangsa Israel keluar dari Mesir yang dikatakan oleh Tuhan sebagai anak sulungnya, nah maka Tuhan akan membunuh anak sulung dari Firaun dan orang-orang Mesir. Nah, itulah rentetan rencana ya yang akan terjadi sebelum Musa melakukan hal-hal yang akan dilakukan nanti ya. Jadi Tuhan sudah menggambarkan seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan Maha tahu. Mungkin banyak orang merasa, ngapain kalau gitu Musa datang? Toh Tuhan sudah akan meraskan hatinya Fir'aun. Toh mujizat apapun yang diberikan kepada Fir'aun oleh Musa tetap aja, karena memang hati sudah dikeraskan oleh Tuhan. Seperti Musa ngapain ya, sia-sia, tetapi nggak sia-sia sebenarnya. Kenapa? Karena memang harus terjadi. Sejarah harus berjalan, harus terjadi. Hanya Tuhan memberitahukan kepada Musa bahwa Firaun akan tetap keras hatinya, supaya Musa tidak kecewa dengan apa yang akan dia kerjakan. Jadi hatinya Musa sudah disiapkan Tuhan supaya Musa tidak kecewa, walaupun dengan mujizat yang sangat luar biasa diberikan Tuhan kepada melalui Musa untuk ditunjukkan kepada Fir'aun.
Dan puncaknya nanti anak sulung Fir'aun akan mati. Kenapa? Karena dia menahan, tidak memberikan izin kepada orang Israel untuk keluar dari Mesir, ya, untuk beribadah dikatakan kepada Tuhan di tanah perjanjian, tanah Kanaan. Nah, jadi dari peristiwa itu kita bisa lihat, kita bisa menganggap bahwa semua Tuhan tahu, tetapi sejarah harus berjalan. Bukan berarti pekerjaan Musa itu sia-sia, tetapi memang sejarah harus berjalan dan Tuhan mempersiapkan Musa supaya tetap teguh, tetap kuat walaupun apa yang dikerjakannya itu kelihatannya tidak berhasil. Yang jelas, kalaupun kita mengalami seperti itu, kita nggak boleh putus asa. Udahlah, ngapain kita menyampaikan firman Tuhan, menginjili, toh nanti juga Tuhan sudah tahu siapa yang selamat, siapa yang nggak selamat. Tetapi kita harus mengerjakan itu. Kenapa? Karena kita tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Kenapa? Supaya kita siap. Seandainya kita menonton ditolak, itu kita nggak akan kecewa. Kenapa? Karena memang pada dasarnya orang itu memang hatinya keras, ya. Bisa Tuhan yang mengeraskan, bisa juga memang dia hatinya keras. Yang penting sejarah harus berjalan supaya kalau di dalam pelayanan Tuhan Yesus mengenai Yudas, kenapa Yudas tetap dipilih Tuhan kalau Tuhan sudah tahu kalau dia akan berkhianat? Ya memang harus demikian supaya genap firman Tuhan itu. Jadi nggak usah kecewa kalaupun kita nggak berhasil. Yang penting bagian kita kerjakan, yang lain itu urusan Tuhan. Karena firman Tuhan pagi hari ini, sampai ketemu kadok yang akan datang. Selamat pagi.